Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jawahari Puandi dengan nomor NIM 12320200179, kelas 4E, Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjawab UAS Filsafat Pendidikan Islam yang didoseni oleh Haji Yudi Irfan Daniel, MAG. Langsung saja saya akan menjawab ujian akhir semester ini. Yang pertama, apa itu filsafat pendidikan Islam dan apa saja ruang lingkupnya? Filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai tujuan, proses, dan dasar pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Ia menggabungkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, berpikir logis, sistematis, mendalam dengan nilai-nilai Islam, wahyu, akhlak, dan tauhid. Ruang lingkupnya antara lain, yang pertama ada hakikat manusia, melihat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, berakal dan bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tujuan pendidikan, tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Yang ketiga, materi ajar, mencakup ilmu agama, ilmu dunia, dan nilai-nilai etika. Yang keempat, metode pendidikan, menekankan pendekatan holistik seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan dialog. Yang kelima, peran pendidik dan peserta didik saling berinteraksi dalam bingkai ibadah dan tanggung jawab moral. Filsafat pendidikan Islam menempatkan pendidikan sebagai misi kenabian, bukan sekadar fungsi sosial. Ini berbeda dengan pendidikan modern yang kadang hanya fokus pada output ekonomi. Kelemahannya jika tidak kontekstual bisa tertinggal oleh dinamika zaman. Maka diperlukan pendekatan filsafat Islam yang progresif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu. Nomor 2, apa fungsi Islam bagi pendidikan? Fungsi utama filsafat Islam dalam pendidikan adalah sebagai panduan nilai dan arah berpikir. Ia berfungsi untuk menetapkan dasar nilai. Pendidikan Islam tidak netral melainkan secara nilai, tauhid, akhlak, dan keadilan. Mengkritik sistem filsafat membantu mengevaluasi praktik pendidikan agar tidak terjebak pada rutinitas tanpa makna. Menjadi alat integrasi, menghubungkan ilmu-ilmu keislaman dan keilmuan kontemporer secara harmonis, memberi orientasi akhirat, tidak sekedar duniawi tapi juga transendental. Fungsi ini menjadikan filsafat bukan hanya alat pikir, tetapi juga sebagai kekuatan spiritual dan ideologis. Namun tantangannya adalah bagaimana menjaga agar filsafat Islam tetap kontekstual tanpa kehilangan keasliannya. Ini menuntut kepekaan terhadap realitas pendidikan modern. Nomor 3, aliran filsafat pendidikan Islam mana yang relevan untuk zaman sekarang? Mengapa? Aliran rekonstruksionisme Islam paling relevan untuk saat ini. Aliran ini memandang pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Alasannya antara lain, yang pertama, pendidikan harus menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, krisis moral, dan degradasi lingkungan. Yang kedua, rekonstruksionisme menuntut inovasi dan reformasi dalam kurikulum, metode, dan visi pendidikan Islam. Yang ketiga, menggabungkan nilai-nilai wahyu dengan perkembangan sains dan teknologi. Keunggulan aliran ini adalah fleksibilitasnya terhadap zaman, namun tetap menjaga substansi nilai-nilai Islam. Tantangannya, rekonstruksi sering kali terganjal oleh konservatisme dan resistensi terhadap perubahan di kalangan sebagai pendidikan atau lembaga Islam tradisional. Yang keempat, apa pengertian filsafat pendidikan Islam dan mengapa penting filsafat pendidikan Islam dalam refleksi kritis terhadap proses pendidikan Islam yang menyatukan unsur wahyu dan akal dalam membentuk sistem pendidikan
yang bermakna. Pentingnya sebagai pondasi moral nilai dalam pendidikan, sebagai acuan menyusun tujuan dan sistem pendidikan, menghindari sekularisasi pendidikan yang menjauhkan nilai-nilai spiritual, menjawab persoalan-soal dengan pendekatan keilmuan dan keislaman sekaligus. Tanpa filsafat pendidikan Islam hanya menjadi rutinitas administratif. Dengan filsafat, proses mendidik menjadi proses memanusiakan manusia secara utuh. Namun tantangannya adalah bagaimana menerapkan gagasan filsafat ini dalam sistem pendidikan yang serba pragmatis. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam serta tokohnya. Yang pertama, perennialisme Islam. Fokus pendidikan harus kembali ke prinsip abadi dari Al-Quran dan Sunnah. Tokoh Al-Ghazali kurang responsif terhadap dinamika zaman jika tidak disertai kontekstualisasi. Yang kedua, esensialisme Islam. Fokus pentingnya penguasaan ilmu pokok dan pembentuk karakter dasar. Tokoh Ibnu Sina kritik terkadang terlalu kaku dan kurang memberi ruang bagi inovasi. Yang ketiga, rekonstruksionisme Islam. Fokus pendidikan harus memperbaiki struktur sosial dan membangun peradaban. Tokoh Muhammad Iqbal. Kritik diperlukan kehati-hatian agar tidak larut dan modernisme yang menjauh dari nilai Islam. Nomor 6. Apa kelebihan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat secara filosofis? Pendidikan Islam menawarkan pendekatan holistik yang menyentuh aspek spiritual, akal, emosional, dan sosial, sementara pendidikan Barat cenderung fragmentaris, berfokus pada akal dan materi. Keunggulan pendidikan Islam antara lain menyelaraskan ilmu dan iman, menanamkan akhlak sebagai inti pendidikan, berorientasi dunia dan akhirat, membangun kepribadian paripurna insan kamil. Pendidikan Islam unggul dari sisi integrasi nilai, tetapi perlu mengadopsi keunggulan pendidikan Barat dan aspek metodologi, teknologi, dan riset. Tanpa itu, pendidikan Islam akan terkesan stagnan. Nomor 7. Bagaimana pandangan kamu tentang integrasi ilmu, agama, dan sains dalam pendidikan Islam? Integrasi ini sangat penting karena menegaskan bahwa semua ilmu berasal dari Allah, mencegahkan dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, membentuk ilmuwan yang berakhlak dan ulama yang rasional. Contoh praktis kurikulum yang menggabungkan fikih lingkungan dengan ilmu ekologi atau tafsir ayat kauniyah dengan fisika. Integrasi harus berbasis epistemologi Islam, bukan sekedar mencampurkan dua jenis ilmu. Diperlukan pendekatan transdisipliner, yaitu membangun jembatan nilai dan metodologi antara ilmu agama dan ilmu sains. Nomor 8. Di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, Tuhan adalah pusat dari semua tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan mengenalkan manusia pada Tuhannya, membentuk insan yang taat, beriman, dan menjalankan hidup sesuai petunjuknya. Segala aktivitas belajar diarahkan untuk memperoleh ilmu yang membawa kepada kebaikan dan ridho Allah. Jadi, Tuhan adalah pusat tujuan dan sumber dalam pendidikan Islam. Seluruh proses pendidikan diarahkan untuk menemukan kesadaran tauhid. Bukti konkretnya antara lain kurikulum berbasis nilai ketuhanan, guru sebagai perpanjangan tugas kenabian, proses belajar sebagai bentuk ibadah. Pendidikan yang tidak menghadirkan Tuhan bisa menghasilkan manusia cerdas tapi kosong secara spiritual. Namun menempatkan Tuhan dalam pendidikan juga harus disertai pemahaman rasional agar tidak dogmatis. Yang ke-9, apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Dalam Islam, alam adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Pendidikan Islam memandang alam sebagai sumber belajar yang mengajarkan kebesaran dan keteraturan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mempelajari alam bukan hanya soal sains, tetapi juga menumbuhkan rasa takjub dan syukur kepada Allah. Alam adalah kitab terbuka, Alkitab Al-Mansur, yang harus dipelajari dalam pendidikan Islam. Belajar alam adalah bentuk ibadah. Implikasinya, pendidikan harus mengajarkan kepedulian ekologis,
Sains harus diarahkan untuk kebaikan, untuk eksploitasi alam sebagai sarana menumbuhkan rasa syukur dan tauhid. Saat ini banyak lembaga Islam yang belum mengintegrasikan isu lingkungan secara serius. Pendidikan Islam harus memimpin dalam membangun kesadaran ekologis yang berbasis spiritual. Nomor 10, apa hakikat pendidikan dan karakter yang harus dimilikinya? Pendidik adalah pembimbing spiritual, intelektual, dan moral. Ia lebih dari sekedar pengajar, ia teladan. Karakter penting yang harus dimiliki antara lain adalah ikhlas dan sabar, berilmu dan terus belajar, menjadi teladan dan dalam perilaku dan akhlak, memahami peserta didik secara empatik. Masalah saat ini adalah banyak pendidik yang harus menjalankan fungsi administrasi pendidikan Islam yang harus membentuk guru-guru yang visioner, pembelajar seumur hidup dan punya integrasi moral tinggi. Nomor 11, apa saja sifat semestinya dimiliki oleh peserta didik? Peserta didik dalam Islam harus ikhlas dan belajar, menghormati guru dan ilmu, aktif mencari ilmu, disiplin dan tanggung jawab, berakhlak mulia. Pendidikan saat ini banyak menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi minim adab. Pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara kecakapan akademik dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi inti dari proses pembelajaran. Oke, segitu saja jawaban UAS filsafat pendidikan Islam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.